Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu wa ala ikhwanih. Hadirin wa hadirat jamaah majelis taklim yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis taklim yang rutin kita laksanakan setiap malam Jumat. Salawat serta taslim kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah curahan rahmat tersebut akan sampai kepada kita selaku umatnya yang komitmen dan konsisten dengan ajaran yang dibawa oleh beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan akhlak, karena akhlak itu sangat penting. Seorang ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di muka bumi ini, dia bukan hanya saja beribadah kepada Allah, tetapi yang paling penting adalah dia bagaimana juga dia bergaul dengan manusia yang lain. Seorang ketika bergaul dengan manusia yang lain, maka tentunya dibutuhkan akhlak yang baik, akhlak yang bagus. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ada orang yang ahli ibadah namun dia tidak baik akhlaknya, berarti keimanannya belum sempurna. Keimanannya belum sempurna. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab yang hendaklah kita ketahui adalah menghilangkan i'dha'u 'anis sadiqi fi ba'dil makarih. Menghilangkan sebagian kebencian kepada teman. Kadang orang kalau benci, dia tampakkan kebencian itu. Dia tampakkan dari wajahnya yang tidak senang. Dia tinggalkan orang tersebut. Di antara adab yang baik adalah dia tidak menampakkan kebencian kepada orang lain. Dia tidak menampakkan kebencian kepada orang lain. Berkata seorang penyair, sabartu ala ba'dil adha khawfa kulli wa dafa'tu an nafsi bi nafsi fa'izzati. Kata seorang penyair, saya banyak bersabar. Saya telah bersabar dari sebagian gangguan pada sebagian keadaan. Ya, kadang dibutuhkan kepada kita kesabaran. Ketika kita bergaul dengan orang, ya, jangan hanya ingin dimaklumi, kita juga harus memaklumi orang lain. Ya, kadang orang ketika bergaul, dia hanya ingin dimaklumi, maklumi saya ini manusia. Kalau orang lain, dia tidak pernah maklumi. Ya, ini adalah orang yang egoistis, hanya ingin dimaklumi, tapi tidak pernah memaklumi orang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dafa'tu an nafsi bin nafsi fa'izzati. Maka saya mencela kepada diriku dengan keburukan itu sehingga saya menjadi orang yang mulia. Sehingga saya menjadi orang yang mulia. Yang kita cela terlebih dahulu adalah diri kita, karena kita tidak memiliki akhlak yang baik, baru kemudian kita mencela kepada orang lain. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ya rubba izzin saqalin nafsi dhulliha wa ya rubba nafsi bitadhulli izzatin. Kata seorang penyair, berapa banyak orang yang mulia menjadi membawa seseorang itu menjadi orang yang rendah, dan berapa banyak orang yang rendah
menjadi orang yang mulia. Berapa banyak orang yang rendah menjadi orang yang mulia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa jarra'tuhal makruha wa hatta tajarra'at walau lam ujarri' kadzalika lashma azzati. Kata seorang penyair, saya menghilangkan kebencian sampai hilang, ya, sehingga saya ketika saya menghilangkan tersebut, saya merasa tenang, ya, saya merasa tenang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini pentingnya kita memaklumi orang lain. Pentingnya kita senantiasa menghilangkan kebencian kepada orang lain. Kalau orang benci, orang tidak suka, ada beberapa kemungkinan. Bisa saja orang itu pernah bermasalah dengan kita, atau yang kedua, hati kita bermasalah kepada orang lain. Kita punya penyakit hati kepada orang lain, sehingga kita tidak bisa melihat kelebihan orang lain. Kalau kita melihat kelebihan orang lain, kita benci kepadanya. Itu berarti hatinya sementara bermasalah, ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang penyair Arab juga mengatakan, "Ughammidu aini an sadiqi tajashuman ka'anni bima ya'ti minal amri jahilun." Saya memejamkan mata saya dari teman saya dengan cara berusaha. Ya, maksudnya apa? Kita memejamkan mata agar tidak melihat kesalahan-kesalahan saudara kita. Kenapa demikian? Ka'anni bima ya'ti minal amri jahilun. Seakan-akan kalau ada kesalahan yang lewat, kesalahan orang lain lewat kepada kita, kita seakan-akan tidak tahu. Ya, jangan ketika ada kesalahan orang, oh lapa tahu ti, walala, lapa tahu, masya Allah, kepo, ya, Carlota, ya. Ketika ada lewat kesalahan orang, justru kita menyambung cerita, memambung cerita kepada orang-orang lain. Ya, ini bukan akhlak yang mulia. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi, kalau kita sibuk dengan kepo, sibuk dengan gibah, pagi-pagi sudah menonton film, menonton televisi silet, ya, nonton check and recheck, ya, ini gibah, ya, bicara keburukan artis, gibah. Kenapa kita harus nonton siaran-siaran yang demikian, ya? Maka hendaklah kita mulai menata diri kita menjadi orang yang baik. Kalau orang berbicara tentang keburukan orang lain, ya, kalau kita mampu untuk menasihati dia, nasihati dia. Tapi kalau kita tidak mampu, jangan juga kita nimbrung, ya. Kita justru ikut-ikutan. Oh, lapa tahu. Oh iya, kita dapat oleh dia begini. Oh iya, kita dapat oleh dia begini. Misalnya ada laki-laki dengan perempuan baku bonceng. Oh, masya Allah, tanpa hugel dia itu hati, ya. Carlota. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Kalau orang yang bermasalah hatinya, langsung dia katakan, oh DP hugel itu. Tapi kalau orang yang baik hatinya, dia akan mengatakan, oh mungkin itu kakaknya, oh mungkin itu adiknya, oh mungkin itu saudara perempuannya, oh mungkin itu mungkin ya, mungkin yang membawa kita kepada kebaikan, bukan kita mencela kepada saudaranya, ya, saudara kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma bi jahlun ghairu an khaliqati tutiku ihtimal al-qurhi fi matahawuli. Kata seorang penyair, dan tidaklah bagi saya itu tidak tahu selain itu merupakan tabiat saya, ya. Jadi itu merupakan tabiat kita. Kalau kita menganggap itu, kalau ada gibah kita memang benar-benar tidak tahu, bermasa bodoh, oh saya tidak tahu, sekalipun kita tahu, ya, kita pura-pura tidak tahu, itu bagus, ya. Tutiku ihtimal al-qurhi fi ma tuhawilu. Maka kamu akan menanggung beban, ya, kebencian yang dimana hal tersebut yang kamu usahakan. Kalau kita tanya, ya, sebenarnya kita itu mau Carlota, ya, mau mengungkapkan juga karena kita melihat keburukan. Tetapi kalau kita menahan itu lebih bagus, ya. Kalau menahan itu lebih bagus. Jadi kalau orang yang lewat cerita aib orang, cerita, ya,
apalagi saling baku cari kutu baru cerita orang. Nauzubillahi min dzalik, ya. Maka ini termasuk hal yang sangat-sangat tercela kalau berbicara aib orang seperti itu. Atau misalnya masak-masak sama-sama sambil nggak tidak dapat lihat uti tadi balang pajaran dari pehugel dia, ya. Nggak tidak dapat lihat uti, sambil bicara aib orang, ya, sambil bicara keburukan orang, ya. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu dengan kita hadir di majelis taklim, ya, kita hadir di majelis taklim seperti ini, kita mulai merubah diri kita, ya. Jangan sampai cuman kita datang di majelis taklim kemudian tidak punya bekas pada diri kita, ya. Saya contohkan juga, kadang saya lihat, ya, alhamdulillah di beberapa tempat kalau ada seorang yang sering datang di majelis taklim, sering datang ke majelis taklim, dia sudah mulai tahu hukum. Kalau ada keluarga yang meninggal dunia, jangan tunda-tunda nanti besok, lusa, ya. Kalau orang yang sering datang di majelis taklim, kubur, cepat kubur. Jangan mau tunggu kamar orang yang masih hidup. Emangnya kalau DP keluarga dari kota mau datang kemari, mau hidup kemari itu mayat, ya. Langsung kubur, ya. Kalau jenazah itu masih ditunda-tunda dikuburkan, maka semakin itu pula semakin dia siksa, ya, semakin tersiksa dia, ya. Kalau orang sering datang di majelis taklim pasti dia sadar, kubur. Mau tunggu siapa? DP anak, DP papa, DP suruh datang kemari, tapi tetap harus dia kuburkan. Karena ini jenazah sudah mau ya, sudah lebih tersiksa dia kalau tidak cepat dikuburkan, ya. Itu yang harus kita perhatikan bersama. Saya melihat alhamdulillah bekas dari dari majelis taklim ini orang sudah paham, ya, karena sering datang di majelis taklim, sering banyak mendengarkan. Maka kalau ada keluarga yang meninggal dunia mau ditunda besok langsung disuruh kubur, tidak ditunda-tunda lagi. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi kita datang di majelis taklim ini, kita berusaha untuk mengamalkan, kita berusaha untuk menerapkan apa yang kita dengar setiap hari, setiap pekan yang kita dengar di majelis taklim. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan. Kalau ada keluarga yang meninggal dunia, jangan tunda besok kuburnya, kecuali kalau meninggalnya jam 12 malam atau jam 10 malam. Tapi kalau masih meninggalnya jam 4, jam 3, usahakan jam 5 sudah dikuburkan, ya. Bagaimana keluarga itu kerja tim? Oh, kamu urus kuburan, ya, kamu urus kain kafan, kamu urus ini, ya, kamu urus ini. Kerja tim semuanya. Atau bisa aja ada rukun duka. Rukun duka itu tinggal keluarga berpikir kuburan lagi. Begitu caranya supaya jenazah cepat dikuburkan. Jangan ditunda-tunda penguburan, ya. Saya sering melihat, naudzubillahi min dzalik, ada beberapa orang yang masih demikian. Ketika saya tanya, orang yang sering datang di majelis taklim itu Ustaz, ya, Bu, oh tidak, orang jauh dari agama itu, ya. Alhamdulillah demikian. Maka kalau kita sering datang di majelis taklim, kalau ada keluarga kita yang meninggal dunia, segera dikuburkan. Jangan lagi tunda-tunda. Kalau meninggal, apalagi meninggal ba'da zuhur, usahakan habis asar so dikuburkan, so dikubur. Jangan nanti tunggu besok pagi lagi nanti jam 10, ya. La ilaha illallah. Maka ini semakin dia tertunda-tunda dalam penguburan jenazah tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata juga seorang penyair Arab, "Idza kunta fi kullil umuri mu'atiban, sadiqaka lam talqal ladzi la tu'atibuh. Fa'ish wahidan awsil akhaka fa innahu mufariqu dhanbin marratan wa mujanibuh. Idza anta lam tashrab miraran 'ala al-qada, dhami'ta wa ayyun nasi saffu masyaribuh." Kata seorang penyair Arab, apabila kamu setiap perkara kamu tegur, setiap masalah kamu tegur, temanmu kamu tidak akan dapatkan bebas dari kesalahan, ya. Kalau setiap masalah, kalau kita berteman dengan orang, kita mau cari-cari masalah, kita sering menegurnya, maka di muka bumi ini kamu tidak akan mendapatkan teman. Ini kata seorang penyair Arab. Fa'ish wahidan awsil akhaka fa innahu mufariqu dhanbin marratan wa mujanibuh. Ya, kata seorang penyair Arab, hiduplah kamu sendirian atau bergaul dengan saudaramu, maka dia akan meninggalkan dosa itu satu kali, kemudian dia meninggalkanmu, ya. Jadi karena apa? Karena kita berteman hanya ingin mencari-cari kesalahan.
Sehingga orang tidak mau berteman dengan kita. Karena apa? Kita sering berteman itu cuma ingin cari-cari kesalahan orang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idza anta lam tashrab miraran 'alal qadha." Kata seorang penyair Arab, apabila kamu tidak mau minum pahitnya karena ada kotoran yang kecil, dhami'ta, maka kamu akan merasa kehausan, ya. Wa ayyun nasi safun masyaribu, ya. Ada orang kadang karena ada kotoran kecil dia tidak mau minum lagi, ya. Kata seorang penyair Arab, kamu akan kehausan dan manusia, seluruh manusia tidak akan bersih, ya, dari apa yang dia minum tersebut, ya, apa yang dia minum tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kepada kita bahwasannya ketika kita bergaul, yang kita lihat bukanlah kekurangannya. Ketika kita bergaul dengan orang lain, bukan kita lihat kekurangannya. Semua manusia pasti punya kekurangan, tapi yang kita lihat adalah bagaimana kelebihannya, bagaimana dia bergaul dengan kita. Itulah yang harus kita lihat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang berikutnya adalah wa minha tarkul istighfafi bi ahadin minal khalqi. Di antara akhlak yang kedua yang saya sebutkan adalah meninggalkan merendahkan diri orang lain. Kadang orang merendahkan orang lain. Wa ma'rufatun kulla wahidin minhum liyaqrama ala qadarihi. Dan mengetahui segala orang dari mereka, dari manusia, seluruh manusia dari mereka, liyaqrama ala qadrihi, ya, untuk memuliakan posisi mereka. Jadi tidak boleh kita meremehkan orang lain. Berkata Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Man istakhaffa minal ulama'i zahabat akhiratuh." Barang siapa yang merendahkan ulama, ya, maka akan hilanglah akhiratnya. Kalau ulama sudah diremehkan, ya, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu agama, akan hilang akhiratnya. Dan kata Ibnu Mubarak, wa man istakhaffa bil umara'i zahabat dunyahu. Dan barang siapa yang meremehkan, merendahkan pemimpin, maka dia akan hilang dunianya, ya. Kalau so merendahkan, so baku salah dengan ti ayahanda, ti podu, sudah, so tidak dapat bantuan, ya. Karena apa? Sudah meremehkan pimpinan, ya. Sudah meremehkan pimpinan. Baik itu kalau di desa ayahanda, kalau di kecamatan itu Pak Camat, kalau di kabupaten bupati. Kalau sudah dia menentang itu, kata Ibnu Mubarak, kalau dia sudah meremehkan pemimpin, ya, maka akan hilanglah dunianya. So tidak ada yang dia mau dapat. Karena apa? Karena dia sudah merendahkan umara, pemimpin. Dan kata Ibnu Mubarak sambungannya, wa man istakhaffa bil ikhwani zahabat muru'atuh. Dan barang siapa yang merendahkan, meremehkan saudaranya, maka akan hilanglah harga dirinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adab yang sangat mulia yang hendaklah kita ketahui sebagai seorang muslim, dan kita berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada benarnya, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada salahnya, maka itu datang dari diri saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga dari syaitan, laknatullah alaih. Sekian, wallahu a'lam.